mana sih? Candi Cangkuang. Cangkuang. Di? Kita mau nyebrang nih guys. Di Garut. Oke, sekarang naik ini. Ayo naik ininya, pontonnya. Duduk sini. Deng 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 deng. Minggu pagi, tanggal 11 Mei tahun 2025, ketiga cucu laki-laki kami, didampingi papih mamihnya, berkesempatan mengunjungi satu-satunya candi Hindu di tanah Pasundan, yakni Candi Cangkuang. Candi ini berada di tengah Pulau Danau Cangkuang di Kecamatan Leles, Garut. Dari kota Bandung, jaraknya kurang dari 60 km saja, kurang lebih 2 jaman waktu tempuhnya dengan mobil. Setelah membeli tiket masuk Rp10.000, per orang kami langsung menuju dermaga perahu rakit untuk menyeberang ke pulau tempat Candi Cangkuang berada. Tarif pulang pergi per orang Rp10.000. Cukup murah teman-teman. Waktu penyeberangan hanya 15 menitan. Selama perjalanan penyeberangan, penumpang dihibur oleh musik pengamen di atas rakit, membuat kita penumpang jadi terhibur. Biar panjang ya, Pe. Oh, panjang. Bisa lebih dalam lagi. Perahu rakit bambu ini cukup aman, dibuat 2 lapis dari puluhan batang bambu. Di samping itu, air di Danau Cangkuang sangat tenang. Pengemudinya cukup mendorong rakit ini dengan sebatang bambu ke dasar danau. Rakit pun melaju pelan dan pasti. Kapasitas angkut rakit bambu ini cukup untuk 16 orang dewasa. Setelah 15 menit berlayar, rakit bambu kami mulai bersiap untuk bersandar di dermaga Pulau Cangkuang tempat sang candi berada. Dari atas rakit, jelas terlihat Candi Cangkuang yang dikelilingi rimbunan pohon-pohon yang tinggi. Setelah rakit bersandar, kami mulai naik ke Pulau Cangkuang. Dermaganya rapi dan kokoh terbuat dari cor beton. Cucu kami sangat senang setibanya di Pulau Cangkuang ini. Cucu bontot pun berjalan sendiri tanpa dipegang papih mamihnya, meninggalkan rakit bambu yang kami tumpangi. Mulailah kami menyisir jalan masuk ke Candi Cangkuang. Jalannya terbuat cor semen dan bersih. Tidak ada kendaraan sepeda motor di jalan masuk komplek ini, khusus untuk pejalan kaki. Melewati pintu gerbang selamat datang kiri kanan jalan berjejer. Pedagang makanan minuman ringan dan juga toko-toko pedagang souvenir yang menjual kerajinan tangan khas daerah Cangkuang. Sebelum tiba di lokasi candi, wisatawan melewati kampung pulo yang hanya ada 7 bangunan rumah peninggal Mbah Arif Muhammad. Eyang Mbah Dalem, Arif Muhammad, seorang tokoh penyebar agama Islam pada abad ke-17. Menurut legenda setempat, Eyang Arif Muhammad berasal dari kerajaan Mataram dan menetap di kawasan ini setelah keberhasilannya dalam menyebarkan ajaran Islam. Pasca ia mengalami kekalahan pada penyerangan terhadap Belanda,
Setelah berjalan 300 meteran dari dermaga tempat bersandarnya rakit penyeberangan tadi, tibalah kami di komplek Candi Cangkuang yang lokasinya berdampingan dengan kampung adat Pulo. Candi ini pertama kali ditemukan pada tahun 1966 oleh tim peneliti Harsoyo dan UK Jendrasasmita berdasarkan laporan Vorderman dalam buku Notilan Batavia Ash Genootschap terbitan tahun 1893 mengenai adanya sebuah arca yang rusak serta makam kuno di Bukit Kampung Pulo, Leles. Makam dan arca siwa yang dimaksud memang diketemukan. Pada awal penelitian terlihat adanya batu yang merupakan reruntuhan sebuah bangunan candi. Makam kuno yang dimaksud adalah makam Arif Muhammad, yang dianggap penduduk setempat sebagai leluhur mereka. Selain menemukan reruntuhan candi, terdapat pula serpihan pisau, serta beta-beta yang diperkirakan merupakan peninggalan zaman megalitikum. Penelitian selanjutnya tahun 1967 dan 1968 berhasil menggali bangunan makam. Walaupun hampir bisa dipastikan bahwa candi ini merupakan peninggalan agama Hindu kira-kira abad ke-8 satu zaman dengan candi-candi di situs Batujaya dan Cibuaya. Yang mengherankan adalah adanya pemakaman Islam di sampingnya. Pada awal penelitian terlihat adanya batu yang merupakan reruntuhan bangunan candi, dan di sampingnya terdapat sebuah makam kuno, berikut sebuah arca siwa yang terletak di tengah reruntuhan bangunan. Dengan ditemukannya beta-beta andesit berbentuk balok, tim peneliti yang dipimpin Jendrasamita merasa yakin bahwa di sekitar tempat tersebut semula terdapat sebuah candi. Penduduk setempat seringkali menggunakan belok-balok tersebut untuk batu nisan. Berdasarkan keyakinan tersebut, peneliti melakukan penggalian di lokasi tersebut di dekat kuburan Arif Muhammad. Peneliti menemukan fondasi candi berukuran 4,5 x 4,5 meter dan batu-batu candi lainnya yang berserakan. Dengan penemuan tersebut, tim sejarah dan lembaga kepurbakalaan segera melaksanakan penelitian di daerah tersebut. Bangunan Candi Cangkuang yang sekarang dapat kita saksikan merupakan hasil pemugaran yang diresmikan pada tahun ke-1978. Candi ini berdiri pada sebuah lahan persegi 4 yang berukuran 4,7 x 4,7 meter dengan tinggi 30 cm. Sebelum meninggalkan Candi Cangkuang dan komplek kampung adat Pulo, cucu-cucu membersihkan muka dengan air 6 sumur dalam guci di komplek kampung adat Pulo. Tidak ketinggalan cucu Bontot Ziraun ikut membasuh mukanya dari 6 mata air tersebut. Inilah ujung dari video wisata bersejarah cucu laki-laki kami di Candi Cangkuang, Garut, Jawa Barat. Semoga video singkat ini dapat memberikan referensi bagi teman-teman yang akan berkunjung ke Candi Cangkuang. Tidak lupa kami ingatkan, jika teman-teman berkunjung ke sini, agar tetap menjaga dan menghormati kearifan lokal yang ada, serta menjaga kebersihan lingkungannya. Saatnya kita kembali naik rakit bambu untuk pulang, sambil mendengarkan dendang lagu para pengamen kreatif Cangkuang, dan terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jumpa lagi di video-video berikutnya.